Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang biasa disingkat dengan nama BPRS. Nah, sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Hamam Miftah Khairuddin NIM 41180996. Yang kedua ada Alam Sayoga NIM 411898. Yang ketiga ada Jaza Anil Husna NIM 41181606. Dan ada saya, Laila Rahmawati NIM 41189092. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menginjak kepada materi yang pertama. Baik, materi yang pertama mengenai sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS. Bank Perkreditan Rakyat Syariah pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada akhir tahun 1977. Menurut Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat 1 pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya. Kemudian, status hukum Bank Perkreditan Rakyat atau BPR pertama kali diakui dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988 sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan. Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah atau yang biasa disingkat dengan BPRS. Selain itu, latar belakang berdirinya BPRS merupakan langkah aktif dalam rangka merestrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, serta perbankan secara umum. Kemudian, perkembangan Bank Syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 telah tercatat ada 81 BPRS. BPRS tersebut tersebar di 18 provinsi yang berada di Indonesia. Berdirinya BPR Syariah itu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1992. Namun, jangkauan kebijakan BMI atau Bank Muamalat Indonesia hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja seperti kabupaten, kecamatan, dan desa. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan Bank Syariah dan BPR Syariah. Yang pertama adalah penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat. Secara umum, Bank Syariah dan BPR Syariah sama-sama memiliki fungsi penghimpunan dan penyaluran dana ke publik. Namun BPR Syariah simpanan berupa tabungan atau investasi berupa deposito, berdasarkan akad wadiah, mudharabah, dan akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua adalah fungsi sosial. Seperti kita ketahui sendiri, dalam Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial ini dalam bentuk lembaga baitul malnya, sedangkan dalam BPR Syariah itu tidak memiliki fungsi sosial tersebut. Yang ketiga adalah penempatan dana pada pihak lain. BPR menempatkan dananya pada Bank Syariah dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah, sedangkan bank sendiri biasanya mengolah dananya secara pribadi dan tidak menitipkannya lagi ke pihak bank lain. Yang keempat yaitu penghimpunan dana. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada masyarakat atau lewat
pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan BPR syariah membedakan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPR syariah yang ada di bank syariah atau bank umum lainnya. Yang kelima yaitu penyediaan produk. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Cara kelembagaan bank umum syariah akan berbentuk bank syariah penuh dan bank syariah dalam bentuk undang-undang syariah dalam bank umum konvensional. Sedangkan BPR menyediakan produk atau melaksanakan kegiatan usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK. Manajemen BPRS. BPR Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang bisnis jasa keuangan tentunya memiliki tujuan. Tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh laba yang baik yang akan dicapai oleh BPR Syariah. Tujuan jangka panjang adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus kerja keras dengan pengelolaan yang baik. BPR Syariah sebagai lembaga keuangan harus betul-betul menjaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, BPR Syariah harus menjaga kesehatan perusahaannya. Tingkat kesehatan BPR Syariah adalah kinerja dan kualitas BPR Syariah. Dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat berpengaruh bagi kelancaran, keberlangsungan, keberhasilan usaha BPR Syariah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan hidup dan fungsinya dengan baik sebuah BPR Syariah sangat ditentukan oleh kesehatan BPR Syariah yang sehat. Studi kasus. Tingkat kesehatan bank ditinjau dari Camel, Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity. PT BPRS Margi Rizki Banguntapan Bantul Yogyakarta dan BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang. BPR Syariah yang sehat adalah BPR Syariah yang pertama aman karena dananya aman, mempunyai legalitas hukum, sistem kelembagaan dan manajemen yang baik, serta pengendalian internal yang baik. Yang kedua dipercaya karena pengelolaannya mempunyai keahlian dan integritas yang tinggi. Yang ketiga bermanfaat karena saling menguntungkan antara BPR Syariah dan masyarakat terkait. Cara yang harus ditempuh untuk menilai kesehatan bank diantaranya dengan yang pertama capital, yang kedua asset quality, yang ketiga manajemen, yang keempat earning, dan yang terakhir liquidity. Selanjutnya mengenai penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan menggunakan sistem kredit dengan memberikan nilai dari 0 sampai dengan 100 bagi masing-masing faktor dan komponennya. Yang pertama, ada struktur permodalan, adalah jumlah modal tertentu secara aman dan seimbang yang harus dimiliki BPRS dibandingkan dana yang harus siap tiba-tiba dikeluarkan apabila ada penarikan dana yang akan segera ditarik. Makin besar posisi modal sendiri dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga atau anggota yang dapat ditarik, segera akan lebih baik struktur permodalannya. Modal dari BPRS terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Yang kedua, ada faktor kualitas aktiva produktif. Adalah kualitas aktiva BPRS yang dapat menghasilkan pendapatan atau bagi hasil yang dihubungkan dengan pembiayaan bermasalah. Dapat dianalisis melalui dua cara, yaitu terhadap modal pembiayaan yang diberikan dan tersedianya dana penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Kemudian yang ketiga, ada faktor manajemen, meliputi aspek kesiapan BPRS untuk melakukan operasinya, dilihat dari kelengkapan aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan. Yang keempat, yaitu likuiditas,
adalah kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. BPRS dinilai sehat apabila memiliki dana dalam jumlah yang aman atau cukup. Dan yang terakhir yaitu faktor rentabilitas adalah kemampuan BPRS untuk menghasilkan laba. Penilaian tersebut berdasarkan dua hal, yaitu perbandingan laba sebelum pajak 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, dan yang kedua yaitu perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional 12 bulan terakhir. Kemudian terdapat kriteria tingkat kesehatan BPRS, yaitu nilai kredit 81 sampai 100 itu dikategorikan sebagai sehat. Kemudian 66 sampai 81 cukup sehat, 51 sampai 66 kurang sehat, dan 0 sampai 51 predikat tidak sehat. Dari penelitian perhitungan CAMEL atau Capital, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity pada tingkat kesehatan perusahaan BPR Syariah Margi Rizki Bantul Yogyakarta, diperoleh bahwa kondisi perusahaan tersebut secara keseluruhan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dalam kondisi sehat. Karena total nilai kredit dari hasil analisis laporan keuangan dan manajemen CAMEL masing-masing 93, 91, 42, dan 97,8. Total tersebut cukup meyakinkan karena ketetapan Bank Indonesia. BPR dikatakan sehat jika nilai kredit 81 sampai dengan 100. Kondisi perusahaan yang sehat dan stabil sebagai tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Dan pada tingkat kesehatan perusahaan BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng Jombang, dari hasil perhitungan nilai masing-masing rasio terlihat penjumlahan keseluruhan aspek CAMEL sebesar 88,8 pada tahun 2013 dan 88,15 pada tahun 2014. Dan berdasarkan kriteria penilaian berdasarkan metode CAMEL, maka hasil penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng Jombang mendapat predikat sehat.